Bianca terlihat muntah di meja wastafel dalam kamar mandi. Wajahnya terlihat merah, matanya juga sedikit mengeluarkan air sambil mengatur nafasnya. Wanita itu menatap pantulan dirinya pada cermin. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa aku hamil ya? Gumam Bianca. Hingga saat ini dia memang belum mendapatkan haid. Bianca memejamkan matanya. Dia teringat saat kejadian di apartemen. Kamu sengaja ya melakukannya? Tanya Bianca geram. Maaf, aku lupa sayang. Aku janji sama kamu kalau sampai kamu hamil, aku tidak akan lepas dari tanggung jawab, ucap Delon. Brengsek kamu Delon, pasti ini semua memang sudah rencana kamu untuk mengikatku, umpatnya sambil berjalan mondar-mandir di depan ranjang. Wanita itu sedang bingung apa yang harus dia lakukan. Kalau sudah seperti ini mustahil, rasanya dia bisa mendapatkan Darrell. Jangankan untuk menjebaknya, mengajak pria itu bertemu saja dia tidak bisa. Tak ingin berpikir panjang, Bianca kemudian memakai jaket dan keluar dari kamar sambil menenteng kunci mobil dan dompet. Dia ingin pergi ke sebuah apotek yang buka 24 jam. Wanita itu berharap muntah-muntahnya tadi itu bukan karena hamil, maka dari itulah dia ingin memberi tes pack agar bisa tahu apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Beberapa saat kemudian, Bianca sudah kembali lagi ke rumahnya. Saat tiba di lantai atas, dia bertemu dengan mamanya yang baru saja keluar dari kamar. Dari mana kamu, Bian? Tanya wanita parubaya itu, heran karena saat ini putrinya mengenakan jaket dan menenteng kunci serta dompet. Alas tes pack sudah Bianca masukkan ke saku jaketnya sebelum dia naik ke lantai atas. Mendapat pertanyaan seperti itu, Bianca menggaruk belakang daun telinganya. Aku habis dari apotik, ma, perutku mulas. Dari tadi aku bolak-balik kamar mandi terus, jawab Bianca berbohong. Sudah dulu ya, ma, aku kembali mules, imbuhnya, melangkah ke arah kamar sambil berakting memegang perutnya. Bu Siska yang melihat itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja. Bianca langsung mengunci pintu kamarnya. Dia melepas jaket dan mengambil kantong kresek kecil berisi 3 alat tes pack. Wanita itu kembali melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Sudah dari tadi dia menahan diri ingin buang air kecil. Beberapa saat kemudian, Bianca menangis tergugu di dalam kamar mandi saat melihat hasil tes pack itu. Ketiga alat tes pack menyatakan kalau dirinya positif hamil. Wanita itu menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Sesaat kemudian dia membasuh wajahnya. Enggak, aku nggak mau meminta Delon untuk bertanggung jawab pada anak ini. Aku nggak mau nikah dengan pria miskin. Itu sama saja dia yang numpang hidup sama aku, ucap Bianca sambil menggeleng-gelengkan kepalanya saat menatap cermin di wastafel. Pagi harinya, Bianca turun ke lantai bawah. Dia tidak bisa masuk ke dalam ruang makan karena perutnya langsung mual saat mencium aroma masakan yang memenuhi ruangan itu. Mbok, panggil Bianca pada Simbok yang baru saja selesai menyapu di teras. Ada apa, Non? Simbok menghampiri Bianca. Mbok, tolong bawakan aku roti dan selai ke kamar. Jangan lupa teh hangatnya juga. Titah Bianca. Non Bia, di dapur makanan sudah siap. Kalau non Bia ingin makan nasi, nanti Mbok bawakan sekalian ke kamar. Nggak usah, Mbok. Aku hanya ingin makan roti saja, tolak Bia, lalu kembali menaiki tangga. Bia kenapa, Mbok? Tanya Bu Siska yang baru datang dari ruang dapur. Non Bia minta dibawakan roti dan teh ke kamar, Bu. Loh, memangnya dia nggak sarapan di ruang dapur? Katanya ingin makan roti saja, Bu. Ya sudah, kamu ambilin yang dia minta. Setelah mengucap itu, Bu Siska naik ke lantai atas. Dia ingin melihat keadaan putrinya. Pintu langsung dibuka oleh Bu Siska. Setelah mendengar seruan dari Bianca, wanita parubaya itu kemudian melangkah masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Bianca sedang berbaring di ranjang. Nak, apa perut kamu masih sakit? Iya, Ma, sedikit, saut Bianca dengan suara yang sengaja dilirihkan. Ma, ternyata yang menjadi pewaris dari perusahaan Anderson itu adalah Darrell, bukan Delon. Loh, bukannya Darrell itu pewaris
perusahaan Pak Emir. Ma, Daryl itu ternyata anak kandung Pak Albert yang hilang sejak kecil dan dirawat oleh Om Emir. Terus Delon hanya anak angkat. Dia tidak dapat apa-apa, Ma. Delon sekarang diturunkan ke posisi karyawan biasa. Bia, Mama kan sudah bilang sama kamu, lebih baik kamu menikah dengan Ridwan saja, yang sudah jelas-jelas seorang pengusaha. Iya, Ma, jodohkan saja aku dengan si duda itu, saut Bianca. Lebih baik nikah dengan Ridwan daripada dengan Delon yang miskin itu, pikirnya. Alhamdulillah, Nak. Kamu mau menerima Ridwan, Mama secepatnya akan mengatur pernikahan kamu dengan dia. Iya, Mah, kalau bisa bulan depan aku sudah nikah sama dia. Iya, Nak. Bu Siska langsung keluar dari kamar putrinya dengan wajah bahagia. Dia sangat senang sekali Bianca mau menikah dengan pria pilihannya. 1 minggu berlalu, hari ini Monica mulai bekerja di perusahaan Lucia. Di sana, mendapat posisi sebagai admin. Saat ingin memasuki lobi kantor, Monica dipanggil oleh security. Bu, panggil security itu menghentikan langkah Monica. Mobil ibu yang berwarna putih ya? Iya, mobil saya warnanya putih. Ada apa ya, Pak? Pindahkan segera mobil ibu, karena ibu memarkirkan mobil di tempat parkir petinggi perusahaan. Mendengar itu Monica langsung terkejut dan panik, karena ini adalah hari pertamanya bekerja. Dia takut gara-gara kesalahan ini akan langsung dipecat. Monica tegas melangkah ke arah parkir. Di tempat parkir itu memang tidak tertulis tempat parkir khusus petinggi perusahaan, jadi tidak salah kalau Monica parkir di tempat itu. Jadi wanita itu pemilik mobil putih. Sepertinya dia karyawan baru, ujar Ridwan calon suami Bianca. Iya, Pak, apa Bapak mau saya memecatnya? Tanya Malik. Jangan, dia orang baru, jadi wajar saja kalau belum tahu tempat parkir itu. Setelah mobil milik Monica keluar dari tempat parkir itu, Malik langsung memarkirkan mobil Pak Ridwan. Monica di dalam mobil duduk termenung sebentar. Wanita itu berpikir, apakah dia akan meminta maaf pada bosnya atau bersikap masa bodoh saja. Beberapa saat kemudian, Monica keluar dari mobilnya. Dia sudah memutuskan untuk meminta maaf. Wanita itu melangkah ke arah Pak Ridwan dan Malik yang baru saja turun dari mobil. Selamat pagi, Pak. Maksud saya kesini, saya ingin meminta maaf karena sudah lancang parkir di tempat parkir khusus petinggi perusahaan, ucap Monica dengan sedikit membungkukkan badan. Ini adalah hari pertama saya bekerja di sini, jadi sekali lagi saya benar-benar minta maaf atas ketidaktahuan saya. Pak Ridwan hanya bergeming, netranya sesekali memandang ke arah wajah Monica. Kali ini kamu saya maafkan. Lain kali jangan pernah melakukan hal itu lagi, saut Malik. Baik, Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit, mau masuk ke kantor dulu, ucap Monica yang kembali membungkukkan sedikit badannya. Di depan pintu lift, Monica berdiri ikut antrian masuk lift. Saat pintu lift sudah terbuka, Monica yang merasa masih karyawan baru lebih memilih mengalah untuk masuk paling akhir. Namun saat Monica masuk ke dalam lift, tidak ada ruang kosong lagi untuknya. Wanita itu terpaksa menunggu lift berikutnya. Pak Ridwan dari tadi melihat pergerakan Monica. Kamu ikut lift saya saja, ucap Pak Ridwan pada Monica, membuat Malik membuka mulutnya karena terkejut. Tidak, Pak, terima kasih, saya tidak berani, tolak Monica. Ridwan tidak memaksa, dia langsung masuk ke dalam lift yang sudah terbuka sejak tadi. Tapi pintu lift itu ditahan oleh Malik. Waktu terus berlalu. Hari ini adalah hari pernikahan Bianca dan Ridwan. Siang ini rencananya akad nikah akan digelar di kediaman Bu Siska. Acara akad nikah ini hanya dihadiri oleh pihak keluarga, tetangga, dan teman dekat saja. 15 menit sebelum acara dimulai, mobil rombongan dari pihak mempelai pria sudah tiba di halaman rumah orang tua Bianca. Ridwan turun dari mobil yang dikemudikan oleh Malik. Pria itu terlihat tampan dengan setelan koko berwarna putih tulang. Di dalam kamar, Bianca sudah terlihat cantik dengan setelan kebaya berwarna senada dengan koko yang dikenakan oleh calon suaminya. Saat ini dia
dia mematuk diri di depan cermin, ada kebahagiaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Meskipun tidak bisa menikah dengan pewaris Anderson, setidaknya dia masih bisa mendapatkan seorang pewaris dari perusahaan Luxia yang kekayaannya lebih banyak dari kekayaan orang tuanya. Wajah Ridwan juga tampan tak kalah jauh dengan Darrell maupun Delon. Menurut Bianca, gampang saja nanti beralasan pada Ridwan kenapa dia tidak perawan lagi. Dia bilang saja itu karena kenakalan dia saat SMA. Lagi pula Ridwan juga seorang duda, jadi sudah bisa dia pastikan pria itu tidak akan mempermasalahkan soal keperawanan mengenai kehamilan. Bianca akan bekerja sama dengan dokter kandungan. Rencananya dia akan mengatakan bayinya lahir prematur 7 bulan. Nak, Mama berharap pernikahan kamu kali ini berjalan dengan lancar. Jujur, Mama masih trauma dengan kejadian waktu kamu akan menikah dengan Andre. Bu Siska mengeluarkan apa yang ada di hatinya karena sejak tadi malam perasaannya tidak enak sehingga membuat dia tidak bisa tenang. Mama ngomong apa sih? Mama kan tahu kalau Mas Ridwan itu orangnya baik. Mana mungkin dia menghamili wanita seperti Andre kemarin. Berbeda dengan mamanya, Bianca justru merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun perasaan cemas dan takut di hatinya. Padahal kan belum tentu nanti Ridwan akan menerima status Bianca, gadis tidak perawan. Terdengar pintu kamar diketuk. Bu Siska melangkah membuka pintu kamar Bianca. Mbak, mempelai prianya sudah datang, ujar Mama Gisel, yang hari ini Mama Gisel kembali hadir di acara pernikahan Bianca. Hanya saja Gisel tidak bisa hadir karena wanita itu sebentar lagi akan melahirkan. Iya, sebentar lagi aku akan membawa Bianca turun, sahut Bu Siska. Ayo nak, Ridwan sudah datang, sebentar lagi kamu akan menjadi istrinya. Iya Ma, sahutnya dengan begitu bersemangat. Di lantai bawah, Ridwan duduk di tempat yang telah disediakan. Di depan dia duduk ada sebuah meja kecil. Saat ini Bianca melangkah menuruni tangga ditemani oleh Siska. Netra Ridwan teralihkan ke arah wanita cantik yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Siska terus membawa Bianca ke arah tempat Ridwan duduk saat ini, menuju tempat prosesi ijab kabul. Hari ini Bianca akan dinikahkan oleh wali hakim. Nak Ridwan, apa sudah siap untuk mengucap ijab kabul? Tanya Pak Penghulu. Sudah Pak, Ridwan menyahut sambil menganggukkan sedikit kepalanya. Pak Penghulu kemudian mengulurkan tangan ke depan Ridwan. Uluran tangan itu langsung disambut oleh pria itu. Saat ini hati Bu Siska kembali deg-degan. Kalau ijab kabul ini belum selesai, dia tidak akan bisa tenang, pikirnya. Saudara Ridwan Aditya Permana bin Ahmad Mahardika Permana, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Bianca Aprilia binti Hardianto, yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan engkau dengan mas kawin uang Rp1.912.000 dan 1 set perhiasan dibayar tunai. Pak Penghulu menghentak sedikit tangan Ridwan. Saya terima nikah dan kawinnya Bianca Aprilia binti Hardianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sahut Ridwan lancar. Bagaimana para saksi? Pak Penghulu menoleh ke arah saksi. Sah. Alhamdulillah, Bu Siska adalah orang pertama yang mengucap syukur. Wanita itu menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tak lama setelah itu, dia mengelap matanya dengan tisu yang ada di tangannya. Akhirnya impian dia menikahkan Bianca sudah terwujud. Seperti mempelai pengantin pada umumnya, Bianca mencium punggung tangan suaminya. Begitu pula sebaliknya, Ridwan mencium kening istrinya. Acara akad nikah pagi ini akhirnya selesai dan akan dilanjutkan dengan acara resepsi pada malam hari yang akan digelar di salah satu hotel terbaik di kota ini.
Jam 11 siang, Ridwan mengikuti Bianca masuk ke dalam kamar. Pria itu ingin istirahat sejenak karena nanti malam acaranya akan cukup melelahkan. Malam ini Ridwan mengundang semua rekan bisnisnya, termasuk Papa Emir dan Darel yang kemungkinan besar akan hadir di acaranya malam ini. Bianca saat ini sudah mengganti pakaiannya. Dia melangkah menghampiri suaminya yang saat ini sedang duduk bersandar pada headboard ranjang. Pria itu sedang fokus dengan gawainya memeriksa email yang dikirimkan oleh asistennya yang bernama Malik. Mas, Bianca duduk di samping suaminya. Jari-jari tangannya mulai merayap pada suaminya. Ada apa? Mata Ridwan masih belum teralihkan pada Bianca. Apa kamu tidak mau kita mencobanya sekarang? Tangan Bianca mulai terbiasa bermain dengan Delon 2 kali seminggu membuat Bianca ingin cepat-cepat oleh suaminya. Karena sudah 1 bulan ini dia tidak melakukannya, Ridwan langsung menjauhkan tangan istrinya. Nanti malam saja, ini masih siang, di luar sedang banyak orang. Aku tidak mau aktivitas kita nanti diganggu oleh suara ketukan pintu. Sebenarnya Ridwan juga menginginkannya. Dia sudah beberapa tahun menduda. Selama menjadi duda, dia tidak pernah bermain dengan wanita liar di luaran sana. Bianca tak putus asa. Dia ingin kembali merayu suaminya, tapi Ridwan beringsut turun dari ranjang karena gawainya mendapat panggilan masuk dari Malik. Pria itu memilih duduk di balkon karena di atas ranjang istrinya selalu menggodanya. Malam harinya Darel dan Alea sedang bersiap untuk pergi ke acara pernikahan Ridwan dan Bianca. Suami dari Alea itu terkejut sahabatnya tiba-tiba menikah dengan Bianca. Menurut Darel, Bianca itu orangnya tidak tulus. Darel yakin Bianca itu hanya mengincar harta Ridwan saja. Malam ini Darel akan berangkat bersama kedua anak dan istrinya. Meskipun tidak bisa berlama-lama di sana, setidaknya Darel bisa hadir ke acara resepsi pernikahan sahabatnya. Mas, gimana? Bagus nggak? Tanya Alea. Saat ini dia mengenakan gaun pesta dari desainer terkenal di kota ini. Penampilan Alea malam ini semakin sempurna saat dia memakai perhiasan bertahta berlian yang dibelikan oleh suaminya. Kamu cantik banget sayang. Baju dan perhiasannya sangat serasi di badan kamu. Darel mencium istrinya. Keromantisan keduanya terganggu saat pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh Siren. Anak kecil itu selalu lupa mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar orang tuanya. Mama, Siren malam ini dikuncir berapa? Dikuncir 1 saja sayang. Waktunya sudah mepet. Alea membawa Siren dan mendudukkan putrinya di kursi depan meja rias. Darel tersenyum melihat keakraban Alea dan Siren. Dia bahagia sekali memiliki istri seperti Alea yang tidak pernah membeda-bedakan Siren dengan Kenzo. Jam 9 malam, mobil yang dikemudikan oleh Darel sudah tiba di hotel tempat acara resepsi pernikahan Ridwan berlangsung. Tak lama waktu berselang, mobil Papa Emir juga tiba di sana. Nenek, Siren langsung menghampiri Mama Marisa. Mereka kemudian melangkah masuk ke dalam hotel untuk menuju ballroom. Tak jauh di belakang mereka ada Monica yang juga hadir bersama Kiran putrinya. Dia dan beberapa orang temannya juga diundang oleh Pak Ridwan. Monica tidak menyangka wanita yang akan menikah dengan Pak Ridwan adalah Bianca. Menurutnya kasihan sekali Pak Ridwan mendapatkan istri seorang wanita murahan seperti Bianca. Di dalam ballroom hotel saat ini, Bianca dan suaminya sudah berdiri di panggung pelaminan. Keduanya sama-sama menebar senyum kebahagiaan. Berbeda dengan Bianca, saat ini Bu Siska masih merasakan perasaan yang tidak enak. Awalnya, wanita itu berpikir setelah Bianca dan Ridwan menjalani proses ijab kabul, perasaannya akan kembali tenang. Tapi ternyata tidak. Saat berdiri di panggung pelaminan, perasaan cemasnya masih belum juga hilang. Dari kejauhan, Monica menatap ke arah Siren yang begitu manja dengan Alea. Wanita itu sangat bersyukur sekali Darel memiliki istri sebaik Alea. Ingin rasanya Monica
mendekat ke arah sana, tapi dia tidak berani dengan Darel. Di depan pintu masuk ballroom hotel, Delon yang sudah rapi mengenakan setelan jasnya ingin masuk ke dalam ruangan, tapi langkahnya dicegat saat pria itu tidak bisa menunjukkan kartu undangan sebagai syarat untuk masuk ke tempat tersebut. Pak, tolong percaya sama saya. Kartu undangan saya ketinggalan di rumah. Kalau mesti balik ke rumah lagi, akan memakan waktu 2 jam. Delon mengarang cerita. Maaf Pak, kami di sini hanya menjalankan tugas. Pak Ridwan mengawasi kami melalui kamera CCTV. Kalau Bapak masuk tanpa memperlihatkan kartu undangan itu, akan terlihat di CCTV di panggung pelaminan. Bianca saat ini sedang merasakan pusing di kepalanya. Mulai tadi sore, dia sudah merasa tidak enak badan. Mas, tangan Bianca langsung memegang lengan kiri suaminya karena pandangannya mendadak buram dan lama-lama menjadi gelap. Bianca, begitu Siska. Bianca, kamu kenapa? Ridwan terkejut saat istrinya tiba-tiba pingsan. Pria itu langsung membopong tubuh istrinya untuk melangkah keluar ballroom. Pak Ridwan, Malik sengaja menghampiri bosnya. Malik, tolong panggilkan dokter untuk memeriksa istriku.